Bismillahirrohmanirrohim. Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya, ketika zaman Rasulullah dulu, bagaimana ya Rasul dan para sahabat menjalani puasa Ramadan mereka? Awalnya saya pikir, puasa Ramadannya Rasulullah dan para sahabat pasti diisi ibadah siang dan malam, kekhusyuan dalam beribadah siang dan malam, damai, tentram, tenang dalam ibadah-ibadah harian mereka. Tapi nyatanya tidak selalu setenang itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kultum Itsar Spesial Ramadan. Saya Syifa Bunga akan sedikit sharing tentang hikmah yang saya dapatkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat serta salam kepada Rasulullah dan para sahabat serta keluarganya. Tahu nggak sih teman-teman, apa yang terjadi di puasa Ramadan paling pertamanya umat muslim? Puasa Ramadan pertamanya Rasul dan para sahabat. Mereka di puasa Ramadan pertama sedang terjadi perang Badar. Jadi mereka puasa Ramadan ketika perang Badar. Perang loh ini teman-teman. Ketika taruhannya tuh udah nyawa, udah masalah hidup dan mati. Salah sedikit aja udah wassalam gitu. Dan itu dilakukan ketika puasa Ramadan. Dan perang Badar ini tuh luar biasa menegangkannya. Di saat kaum musyrikin jauh lebih banyak daripada kaum muslimin saat itu. Kaum musyrikin sekitar 1000, sedangkan kaum muslimin cuma 300, 1:3. Itu pun kaum musyrikin udah penuh, full armor, baju perang semuanya ada, persenjataan lengkap, bawa 100 kuda perang, sedangkan Rasul dan kaum muslimin tidak membawa peralatan apapun dan memang tidak ada niatan untuk berperang gitu. Hanya membawa 2 kuda saja saat itu. Kebayang gak sih? Kayak misalnya teman-teman lagi jalan santai, gak bawa apa-apa, tiba-tiba diserang sama 3 begal bermotor, bawa pisau, pedang, kapak, rompi anti peluru, dan gak bisa kemana-mana. Gitulah kondisi perang Badar saat itu. Semenegangkan itu perang Badar. Dan itu dilaksanakan ketika bulan puasa Ramadan. Kebayang gak sih ketika sekarang kita tuh bisa berpuasa Ramadan di waktu-waktu tenang, waktu-waktu damai, yang mudah aja kita untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Mudah aja bagi kita untuk beribadah dengan tanpa ancaman apapun. Di saat dulu Rasulullah harus melalui peperangan Badar. Maka bersyukurlah teman-teman yang punya nikmat waktu itu teman-teman. Ini adalah nikmat anugerah dari Allah, memberikan kita waktu-waktu luang tenang yang damai di bulan Ramadan, yang mungkin orang lain tuh gak punya waktu-waktu luang ini teman-teman. Jadi sayang banget kalau waktu-waktu luang yang tenang ini gak kita manfaatkan untuk mencapai berkah Ramadan yang cuma datang sekali dalam setahun. Di satu sisi, perang Badar di bulan Ramadan juga mengajarkan bahwa Ramadan gak selamanya berada di waktu-waktu tenang. Akan ada waktu-waktu di mana ketika Ramadan kita banyak kesibukan, banyak aktivitas. Sama seperti Rasulullah di perang Badar. Tetapi ketika perang Badar, meskipun sekeos itu, ternyata Rasul dan para sahabat tuh hatinya tetap tenang, tetap tertuju kepada Allah dan yakin kepada Allah. Di saat bahkan kaum musyrikin tuh malam-malamnya tuh pesta pora, besar-besaran, makan-makan sebelum perang, merasa mereka pasti menang. Tapi kaum muslimin malam-malamnya adalah beribadah, sholat malam dengan sangat khusyuk,
ditemani hujan turun untuk menenangkan hati para rasul dan sahabat, sehingga ketika perang hati mereka kuat, tegar, dan teguh melawan kaum musyrikin. Dan itulah sebaik-baiknya bekal untuk berperang. Maka sama seperti teman-teman sekarang di bulan Ramadan mengalami banyak kesibukan dan aktivitas, mari tetap menautkan hati kepada Allah. Tetap beribadah di dalam hati kepada Allah. Berzikir di setiap saat ketika melakukan aktivitas apapun. Niat yang tulus ketika mengerjakan aktivitas apapun. Sehingga aktivitas dan kesibukan teman-teman akan menjadi jihadnya teman-teman. Karena memang Ramadan ini adalah bulannya jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri yang inginnya bermalas-malasan, jihad dengan segala kesibukan dan aktivitas yang kita lakukan sekarang, bagaimana menjadikan setiap aktivitas ini tetap bernilai ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana setiap aktivitas dan kesibukan, hati kita tetap terus-menerus ke Allah. Karena pada intinya, puasa Ramadan adalah amalan hati. Bukan hanya terlihat dari seberapa banyak ibadah-ibadah harian yang terlihat oleh mata. Tapi bagaimana kita tetap mengaitkan hati di aktivitas apapun selama bulan Ramadan, tetap menghadirkan Allah di setiap saatnya, tetap berusaha untuk menanti Allah di setiap detiknya, hingga kita menjadi bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.